بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين هم الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم لدني والمشرب صافي هني وهاب يا غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبرين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاه يا عليم. افتح لنا فتحا قريبا مبينا يا فتاه يا عليم. قال المؤلف مسلم شيخ الإمام الشيخ العالم العلامة المحدث يوسف بن إسماعيل الهاني رحمه الله تعالى في تأليف وسائر الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. وروى ابن عساكر عن كعب الأحبار أن آدم أوصى ابنه شيئا فقال أي بني أنت خليفتي من بعدي فخذها بإمارة التقوى والأروة الوثقى وكلما ذكرت الله فاذكر إلى جنبه اسم محمد فإني رأيت اسمه مكتوبا على ساق العرش ثم تبت السماوات فلم أر فيها موضعا إلا ورأيت اسم محمد مكتوبا عليه وإن ربي أسكنني الجنة فلم أر فيها قصرا ولا غرفة إلا وجدت اسم محمد مكتوبا عليه ولقد رأيت اسم محمد مكتوبا على نحور الحور العين وعلى ورق قصب آجام الجنة وعلى ورق شجرة طوبى وعلى ورق ستة المنتهى وعلى أطراف الحجب وبين أعين الملائكة فأكثر ذكره فإن الملائكة تذكره في كل ساعاتها. قال حسن بن ثابت رضي الله عنه أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوه ويشهد وضم الإله اسم النبي لاسمه وإذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو الأرش محمود وهذا محمد إلى آخر الله. Alhamdulillah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat, waktu, detik, nafas kita. Apapun yang saat ini, selama ini akan datang yang telah kita nikmati baik secara lahir atau secara batin adalah nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya Allah telah melimpah ruahkan terhadap kalian nikmat-nikmatnya baik secara lahir begitu pula secara batin, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa in ta'uddu ni'matallah, dan jika kalian wahai hamba-hambaku menghitung nikmat satu di antara nikmat-nikmat yang melimpah ruah yang lahir batin itu la tuhsuha, tidak akan kalian mampu menghitungnya sampai selesai. Kita berharap berkat duduk kita, kumpul kita di tempat yang penuh nikmat, di rumah Allah sebagai tetamu Allah. Setiap kita alhamdulillah datang semata taufik hidayah dari Allah, bersimpu di hadapan Allah, melaksanakan semata apa yang menjadi perintahnya, perintah Nabi-Nya Muhammad dalam syariat, meyakini semata sebagai hambanya, mengharap hanya apa yang ada di sisinya. Salah satu taman daripada taman surganya ini. Di pertemuan yang Allah Subhanahu wa taala sebut kita di hadapan para malaikat dan Ia banggakan kita di hadapan mereka, kita berharap Allah Subhanahu wa taala wasilah anugerah yang Allah berikan semua ini dan anugerah-anugerah yang kita tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala kita berharap sebab wasilahnya Ia sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya, dan kita berharap sebabnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di sisinya semata sebagai hambanya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam
Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala yang mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkah Nabi Agung Muhammad, agar kita dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk semata hambanya, tidak menyembah kepada selainnya dan menyekutukan ia kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala ini, baik dari yang ada di alam nyata, alam tidak nyata. Dan kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Allah Subhanahu wa taala utus para nabi dan rasul untuk setiap umat untuk menjadi panutan bagi mereka dan mereka taati. Allah menyatakan dalam firman-Nya secara tegas, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Kami tidak utus seorang rasul, utusan, kata Allah Subhanahu wa taala, illa kecuali tujuannya, utamanya, semuanya liyuta'a bi idznillah, untuk ditaati dengan seizin Allah. Jadi semenjak Nabi Allah Adam sampai Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka para nabi rasul sebagai pelantara, wasilah Allah Subhanahu wa taala antara Allah dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan semua mereka membawa satu kalimat la ilaha illallah. Jadi semenjak Nabi Allah Adam sampai Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua mereka membawa hanya satu kalimat, itu la ilaha illallah. Dan mereka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu, dan mereka dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Dengan ilmu tersebut mereka betul-betul memahami isi rahasia seluk-beluk apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, dan wahyu itu merupakan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk setiap umat agar mereka mampu menjalankan la ilaha illallah dalam kehidupan mereka dengan benar, sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada kita, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, tidak akan mengampuni apa yang dilakukan oleh hamba-hambaku yang ia sekutukan aku dengan segala sesuatu selainku. Artinya dosa syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menganggap ada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan manfaat, madarat. Apapun sesuatu itu yang ada di alam nyata, alam tidak nyata. Dan aku Allah menyatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni selain itu, selain dosa syirik itu, liman yasha, Allah mengatakan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seseorang mati dalam keadaan syirik, artinya menyembah kepada selain Allah atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menganggap ada sesuatu yang ada di alam nyata, alam tidak nyata ini, sesuatu yang besar atau kecil, dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia bisa memberikan manfaat madarat dengan sendirinya tanpa datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa itu mungkin bisa diampuni, dosa selain itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa itu satu-satunya yang tidak, Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ulama kita mengatakan al-ma'asi baridul kufur, perbuatan maksiat apapun ia, baik syirik atau maksiat-maksiat yang lainnya, baik lahir atau batin, baik ucapan atau perbuatan, baik besar atau kecil, baridul kufur, itu merupakan penghantar bagi setiap hamba yang melakukannya untuk menjadi hamba yang kufur kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Baik kufur nikmat, begitu juga kufur, artinya meninggalkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga setiap kita hamba Allah Subhanahu wa taala harus hidup dalam
kondisi selalu waspada setiap detik nafas kita. Jangan sampai kita hidup merasa aman dari penyebab murka Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, merasa aman dari dosa. Tidak boleh. Apapun dosa itu. Bukan hanya kita harus menghindari hanya dosa syirik, enggak. Apapun jenisnya, bentuknya dosa tadi, besar atau kecil, dosa itu sebab akibatnya akan menghantarkan seseorang menjadi musyrik juga. Bahkan bukan sekedar hanya menjadi musyrik, menjadi seseorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ia tidak mau mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala kutip kepada kita tentang kisah yang pernah terjadi sebelum terhadap iblis yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kutuk iblis bukan karena dosa syirik. Allah kutuk iblis bukan karena tidak mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kutuk iblis bukan karena sebab dosa besar. Allah kutuk iblis karena ia enggan dan ia merasa dirinya besar. Kenapa ia merasa dirinya besar? Karena ia telah menghabiskan waktunya sebelum itu puluhan ribu tahun untuk beribadat kepada Allah. Sehingga ia merasa sombong. Sombong besar. Sehingga sombong itu merendahkan selainnya. Sifat sombong itu sehingga merendahkan selainnya dan tidak mau menerima al-haq, keharusan yang ia lakukan dari perintah Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita tahu, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala cerita kepada kita. Allah mengatakan dengan berbagai macam kalimat, di antaranya fa idza nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajada al malaikatu kulluhum majma'una illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dalam berbagai macam kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita tentang kejadian tersebut dalam kitab suci Al-Quran. Di antaranya tadi Allah mengatakan kepada mereka malaikat, apabila aku sudah tiupkan pada ini jasad, ini tubuh yang sudah dibentuk oleh Allah rupa sebagai seorang manusia, yaitu ayah kita Nabi Allah Adam. Berarti kita ini saudara semua, Bang, walaupun jauh temunya di Nabi tapi saudara yang Allah perintahkan, wahai hamba-hambaku yang beriman, kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba-hambaku yang bersaudara. Memang kita bersaudara. Rasulullah mengatakan al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara muslim secara khusus. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan itu, maka iblis merupakan sesuatu kala itu bagian dari malaikat, walaupun dia bukan malaikat. Bangsa jin. Ditegaskan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran. Mungkin singkat cerita, maka fasajadal malaikatu kulluhum majma'un, maka sujudlah malaikat. Allah perintahkan, aku tiupkan, sujudlah kalian, langsung malaikat sujud. Setelah ditiupkan langsung tanpa jeda, tanpa menunggu dan lain sebagainya. Kita akan tahu kalimat itu dengan fasajadu. Kalimat fa itu dalam bahasa nahwunya litta'qib, artinya langsung tanpa menunda. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis, maka bersujudlah malaikat semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, illa iblis, kecuali satu iblis. Aba wastakbar, ia yang satu-satunya enggan. Wastakbar, dan ia merasa dirinya besar, sombong, angkuh, congkak, dan lain sebagainya. Wa kana minal kafirin, sungguh ia termasuk dari hamba-hambaku yang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala.
Ini dosa juga. Dan menyebabkan iblis dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'alaihi la'nataka fa'alaika la'nata ila yaumil, kata Allah, maka hendak atas dirimu aku turunkan kutukanku sampai hari pembalasan. Kesalahan yang kita anggap mungkin kecil. Kesalahannya mungkin kita anggap kecil dan kesalahannya satu itu. Tapi kesalahan satu itu mengakibatkan Allah Subhanahu wa taala mengutuk iblis ila yaumiddin, sampai hari pembalasan. Dan kita saksikan dan kita baca kalimatnya dalam kitab suci Al-Quran sekali lagi dengan berbagai macam namanya kalimat yang intinya seperti itu. Sehingga cerita yang diberikan oleh Allah, yang diungkap, dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala itu, dan begitu juga berbagai macam cerita yang lainnya menjadi motivasi kita untuk kita hidup dalam kondisi selalu waspada. Karena kalau kita tanding-tanding ibadat dengan iblis, ibadat kita tidak ada secuil daripada ibadat yang pernah dilakukan oleh iblis. Dia sudah beribadat dibuat puluhan ribu tahun. Sebelum Allah ciptakan Nabi Allah Adam, iblis sudah mendapatkan titel, kedudukan di langit pertama sampai langit yang ketujuh. Titelnya alim, arif, wali, dan lain sebagainya. Orang yang alim titelnya. Karena dia ada riwayat ulama mengatakan, tafsir mengatakan ustadznya malaikat. Iblis itu ustadznya malaikat. Sekali lagi walaupun dia bukan malaikat. Ustadznya malaikat, memiliki sesuatu yang agung dari anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ia lengah. Tapi ia tidak waspada. Tapi ia dilupakan. Kenapa? Karena melihat dirinya sudah besar berdahulu. Bahasa kita, karena sudah melihat dirinya sudah besar berdahulu. Saya banyak titelnya, ibadat saya banyak, dan lain sebagainya, sehingga nampaklah ketika seseorang merasa dirinya besar, menampaklah sifat sombong itu. Dan dengan berbagai macam alasan yang diberikan oleh para ulama ketika mereka mengutip, memahami kenapa Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Kalau dari segi akal, ya kurang wajar. Bahasa kita mungkin kalau dari segi akal kurang wajar, kurang tepat Allah perintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Nabi Adam belum melakukan ibadah. Walaupun hanya 1 rakaat, iblis sudah tidak ada tempat di langit dari pertama sampai ke-7 sejengkal kecuali ia pernah sujud di hadapan Tuhannya Allah. Itu kata ulamanya. Bukan di muka bumi ini, kita baru sholat sedikit di muka bumi ini. Di masjid ini pun kita belum sempat sholat, tidak ada sejengkal tempat di masjid ini. Kita pernah sujud belum? Ini iblis tidak ada tempat di langit pertama sampai seterusnya. Ia pernah sejengkal kecuali ia pernah sujud di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu taala. Lain ilmunya. Dan Allah sendiri yang mengutip kepada kita tentang ilmunya iblis. Ketika peperangan Badar dan dalam kondisi yang lainnya, ketika ia menjadi provokasi Abu Jahal dan teman-temannya untuk memerangi Nabi Agung Muhammad, para sahabat, dan menghabiskan mereka tatkala dua kelompok itu sedang berhadapan. Falamma tara al-jam'an, tatkala dua kelompok ini sedang berhadapan, Nabi besar Muhammad dan bubuan Abu Jahal, kufar Quraisy, maka iblis mulai mundur. Yang tadinya mengatakan, memberikan semangat untuk Abu Jahal dan bala tentaranya, teman-temannya, untuk memerangi Rasulullah. Maka ketika mereka sudah berhadapan dan saling melihat antara Nabi besar Muhammad, para sahabat yang jumlah mereka kala itu kurang lebih 313, dan Abu Jahal bersama yang lainnya kurang lebih jumlah mereka 1000. Kurang lebih jumlah mereka
1000 mereka 3 kali lipat dengan perlengkapan senjata dan lain sebagainya yang sempurna. Rasulullah dan para sahabat hanya ala kadarnya, karena tujuan mereka keluar dari Madinah bukan untuk perang. Maka mulai iblis nakasa ala akibeh, mulai dia mundur sampai dia mengatakan ini ara ma la tarawna inni akhafullah. Dia mengatakan sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, wahai Abu Jahal dan semuanya. Inni akhafullah, sesungguhnya aku adalah hamba yang akhafullah, selalu merasa takut kepada Tuhanku Allah. Itu kalimat yang dikutip oleh Allah kepada kita tentang apa yang dahulu pernah diucapkan oleh iblis. Begitu juga dalam kalimat yang lainnya. Falamma qala lil insani kfur, falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah. Tatkala ia menggoda manusia kita untuk kufur kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, baik kufur nikmat atau kufur meninggalkan perintah Allah untuk mengikuti agama yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melakukan kufur itu atas ajakan rayuannya, apa kata iblis? Inni bari'um minka, aku berlepas tangan darimu. Tidak bertanggung jawab atas kekufuran yang kau lakukan wahai manusia, hamba Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafullah. Sesungguhnya aku adalah hamba yang takut kepada Tuhanku Allah. Itu kalimat yang dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dahulu pernah diucapkan oleh iblis. Dan rasa takut kepada Allah itu dihasilkan dari apa? Dari ilmu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Allah puja-puji namanya para ulama, Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah yang merasa selalu takut kepada Allah selalu di antara kalangan para hamba-hambanya para ulama. Semakin banyak ilmu seseorang, semakin akan takut kepada Tuhannya Allah. Semakin bertambah ilmunya, ma'rifatnya, kenalnya kepada Allah, akan semakin takut. Semakin bertambah maka akan semakin bertambah rasa takutnya seperti itu. Bukan bahwasanya orang yang kalau kita tanding ilmu dengan iblis, jauh. Tidak ada setetes daripada ilmu yang dimiliki oleh iblis. Karena kita tidak diakui oleh Allah bahwasanya kita hamba yang takut kepada Allah. Apalagi kalau kita tahu namanya diri kita sendiri. Kalau seperti itu, harusnya yang sujud itu Adam kepada iblis. Bukankah seperti itu? Wajarnya, pantasnya, pas tepatnya. Harusnya yang sujud itu bukannya iblis kepada Adam, tapi Adam kepada iblis. Ini sudah namanya jenderal bintang 7. Tidak ada di muka bumi jenderal bintang 7. Iblis sudah jenderal bintang 7 sebelum Allah ciptakan Nabi Adam. Kalau iblis menolak, kira-kira wajar enggak? Wajar, dari segi akal wajar. Ini orang hanya baru, belum sholat walaupun hanya 1 rakaat, iblis sudah habiskan langit sudah untuk sujud kepada Allah puluhan ribu tahun dengan berbagai macam amal yang dikutip oleh para ulama tafsir mengenai apa yang pernah dilakukan oleh iblis. Harusnya kan terbalik. Adam yang sujud kepada iblis, ini maha guru. Ini ustadznya malaikat, tapi ternyata perintahnya malah terbalik. Iblis dan para malaikat yang diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam baru diciptakan, baru melek bahasa kita, sujud kata Allah, sujud malaikat. Karena malaikat tidak ada hawa nafsu. Malaikat makhluk ciptaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud. Mereka tidak ada sombong, mereka tidak ada ujub, mereka tidak ada penyakit-penyakit karena mereka tidak ada nafsu. Memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk taat selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu para malaikat. Jadi ulama meneliti apa sebabnya. Kan harus ada penelitian. Kenapa seperti ini terbalik? Harusnya perintahnya itu Nabi Adam sujud kepada iblis. Mungkin kepada para malaikat semuanya, karena mereka makhluk yang Allah ciptakan puluhan ribu, mungkin ratusan ribu tahun sebelum Nabi Allah Adam. Tapi ternyata perintahnya terbalik. Kira-kira ada apa? Pasti di baliknya itu ada sebab. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tanpa sebab. Betul enggak?
Sebab sampai Allah mengatakan dalam surat Kahfi, fa'atba'a sababan tsumma atba'a sababan, ada sebabnya. Yang ketika kita memahami sebab itu, kita akan mengatakan, oh ternyata seperti ini. Sehingga ada pepatah bahasa Arab mengatakan seperti hal seperti ini dan lainnya, idza urifas sabab batalal ajab. Idza urifas sabab batalal ajab. Apabila seseorang itu mengetahui sebabnya, apapun yang aneh, yang luar biasa, kalau kita tahu sebabnya, batalal ajab, maka tidak heran. Tidak heran seperti itu. Kenapa? Karena ini sebabnya, Bang. Maka ulama meneliti apa sebabnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak bijak. Allah Maha tahu, Allah Maha bijak. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah Maha tahu, Allah Maha bijak. Mereka teliti, cermati. Ternyata mereka mengatakan, wa Abu, sebagaimana seorang ulama masa ini masih hidup, Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hafid, dalam karya beliau Maulid yang beliau susun namanya Syarabut Tuhur, beliau mengatakan dalam kalimat itu, dan ini wakil dari apa yang diucapkan oleh para ulama semuanya Ahlussunnah wal Jamaah, fa abuhu adamana la takrimatan bihi wa lahul malaiku rabbuna qad asjada. Fa abu, maka ayahnya Nabi Agung Muhammad secara manusia, ya ayah Nabi Agung Muhammad dan ayah setiap manusia dari kalangan Nabi Rasul dan selain mereka. Adam yang Allah kutip tadi cerita dalam Al-Quran, nala, ia telah mendapatkan takrimatan bihi, kemuliaan yang besar karena sebabnya Nabi Muhammad. Walahu, dan karena sebab ialah Nabi Agung Muhammad, al-malaiku rabbuna qad asjada, para malaikat Tuhan kita Allah perintahkan untuk sujud. Oh, ada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang manusia yang tadi kita dengarkan bagaimana Allah kutip tentang keagungan kemuliaannya dalam dua surat yang dibaca oleh imam tadi. Mudahan kita masih ingat suratnya. Setelah surat Fatihah, surat Wadduha, dan surat Alam Nashrah rakaat kedua. Itu subhanallah, Allah Subhanahu wa taala ungkap kepada kita kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Agung Muhammad. Mungkin sedikit agar kita ada kaitan dengan cerita ini, Allah mengatakan wa rafa'na laka dzikra. Allah nyatakan, aku telah angkat, rafa'na, kami telah angkat, aku kata Allah telah angkat, laka bagimu ya Muhammad dzikrak, sebutanmu, namamu. Dirimu aku sudah angkat. Dari yang manusia pahami, sedikit dari yang mereka pahami dari apa yang diinginkan oleh Allah dalam kalimat itu. Allah mengatakan dalam ayat kursi, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak ada makhluk semuanya, malaikat, Nabi, Rasul dan selain mereka mampu mengitari, meliputi semua ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya apa yang dikehendaki oleh Allah darinya. Dan Allah menegaskan dalam kalimat lain, wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Kalian tidak diberikan dari ilmu kecuali sedikit. Dari ilmu yang dimiliki oleh Allah SWT. Artinya dari semua pendapat ulama tafsir yang ada mengenai kalimat ini, di antara mereka mengatakan, Allah mengatakan, aku tidak ingin disebut kecuali engkau disebut setelahnya ya Muhammad. Dari dulu, dari sebelum Allah ciptakan Nabi Adam, dari sebelum Allah ciptakan malaikat. Makanya dalam Maulid Diba, Syekh, seorang muhaddis, Syekh namanya Abdurrahman Diba, mengutip akan kejadian yang lalu. Apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Quraisyan kana nuran baina yadillahi ta'ala qabla an yakhluqa Adama bi alfi am. Sabbihu dzalika nur, sabbihul malaikatu bi tasbihi. Dalam hadis itu, dalam Maulid Diba ada kutip hadis dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Quraisy itu dirinya kana nuran baina yadillah, dulu ia adalah sebagai cahaya di hadapan Tuhannya Allah Subhanahu taala. Sebelum Allah ciptakan arsy, kursi, langit, bumi, malaikat dan lain sebagainya. Allah ciptakan Nabi Agung Muhammad sebagai cahaya, bukan sebagai manusia. Atau ruh, atau apapun namanya diungkapkan oleh para ulama mengenai apa maksud nur itu, mengatakan cahaya. Jelas kalimatnya nur, cahaya.
Dari cahaya itulah Allah ciptakan langit, bumi, malaikat dan lainnya. Semua yang diciptakan oleh Allah di alam nyata, alam tidak nyata. Jadi cahaya itu. Termasuk matahari, cahaya kecil dari cahaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun matahari besarnya lebih besar dari bumi ini, kurang lebih 163 kali lipatnya bumi besar matahari. Kita selama hidup ini belum keliling bumi, Bang. Cahaya matahari itu besarnya 163 kali lipat bumi. Kalau ahli falak mengatakan 1000 kali lipat lebih. Hampir 1000 kalau tidak salah, kalau hampir 1400 kali lipat besarnya bumi ini, besarnya matahari. Tapi matahari cahaya itu kecil, secercah, hanya bagian secercah dari cahaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya kalau hari ini terang, kita tidak bisa lihat yang ada di belakang dinding ini dengan cahaya matahari. Andaikan matahari taruh di atas ini, kita tidak akan bisa melihat dengan cahaya itu menembus apa yang ada di belakang dinding ini. Tapi Nabi Muhammad dari awal dilahirkan seorang bayi yang kecil, yang mungil, di awal dilahirkan. Bukan hanya yang di belakang dinding dilihat oleh bundanya dan syafa' bidan yang membantu proses kelahirannya. Dia melihat semua alam semesta ini, dilihatnya menjadi terang benderang. Maka padahal mereka di dalam rumah. Sehingga dikutip oleh Habib Ali Habsyi dalam Maulid Simtud Durar. Ini Bang, Maulid ini luar biasa, memberikan kita namanya berita yang besar. Cuman kita aja yang malas. Kita aja yang malas untuk namanya mempelajari, memahaminya. Beliau mengatakan setelah pasal berdiri, wahina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfa'u ila sama, dan seterusnya. Beliau mengatakan ketika lahir Nabi Muhammad fa adha'alahu ma bainal masyriq wal maghrib hatta nadartu ila ba'di gusuri rum. Maka adha'lahu menjadi teranglah lahu karenanya. Karena sebelumnya ada terang, Rasulullah sebelum lahir belum terang. Ma bainal masyriq wal maghrib, antara barat sampai timur. Menjadi terang. Padahal dia di dalam rumah, tapi ia bercerita menjadi teranglah karenanya jarak antara barat sampai timur, hatta sampai saya kata beliau, nazartu ila ba'di qusur, melihat namanya bangunan istana yang ada di kota Romawi. Istana Romawi itu berapa jaraknya dari kota Mekah itu, Bang? Kota Mekah itu antum tahu sampai sekarang dikelilingi oleh gunung. Kalau Bahari kan lebih hebat dari itu gunung-gunungnya. Kalau sekarang kan banyak gunung yang dipangkas dari bangunan. Subhanallah, beliau menjelaskan hatta sampai aku nazartu, telah melihat istana yang ada di kota Romawi. Kira-kira hebat cahaya yang memancar dari Nabi Muhammad, bayi yang kecil itu baru hanya dilahirkan, atau cahaya matahari? Tidak bisa dihitung nolnya berapa kali itu. Cahaya matahari jika dibandingkan cahaya Nabi Agung Muhammad. Dan cahaya matahari walaupun sehebat tidak bisa menembus hati seseorang, yang ada dalam hati kalbu seseorang. Tapi cahaya Nabi Muhammad bisa menembus ke dalam hati. Dan hati itu bisa menjadi terang benderang. Sehingga tadi menembus semuanya. Dan Bunda Aminah mengatakan, aku melihat bangunan yang ada di kota Basra. Palestina arah sana. Atau Syam, daerah situ. Sampai beliau mengatakan, sampai aku melihat namanya leher-leher onta yang ada di sana. Perjalanan yang biasa mereka lakukan sebulan. Tapi beliau mengatakan jadi terang benderang langit kala itu, bumi kala ini. Dan ini kejadian masyhur, ma'ruf di kalangan mereka kala itu. Dan tidak ada yang mengingkarinya. Tidak ada yang mengingkari hal itu. Cahaya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu wajar ketika Allah titip, ketika Nabi Allah diciptakan oleh Allah, maka Allah titip cahaya Nabi besar Muhammad itu kepada tubuh Nabi Allah Adam. Karena sebab cahaya itulah Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk sujud. Oh, berarti wajar. Sudah tahu sebabnya, Bang. Berarti tidak aneh lagi. Kenapa? Tahu sebabnya. Kenapa? Karena makhluk yang termulia itu, yang karenanya Allah ciptakan segala sesuatu selainnya itu,
disimpan oleh Allah dalam tubuh Nabi Adam. Karena sebab itulah Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Oh, wajar. Kenapa? Karena cahaya itulah yang pertama kali diciptakan oleh Allah, dan cahaya itulah yang membimbing malaikat untuk bertasbih dan mengagungkan Tuhannya Allah. Sabbihul malaika bitasbih. Malaikat bertasbih. Mereka mengumpati, mengikuti tasbihnya cahaya Nabi Agung Muhammad. Dan Allah ciptakan malaikat bagian daripada cahaya Nabi Agung Muhammad. Termasuk aras kursinya Allah dan selainnya. Termasuk cahaya keimanan yang kita miliki secercah dari cahaya yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad tersebut. Begitu juga para Nabi Rasul dan lainnya. Mudah-mudahan masih ada waktu ya. Ini seorang muhaddis di masanya. Kurang lebih hidup sebelum kita 200 tahun lalu. Dalam karya beliau ini Wasailul Usul ila Syama'ilul Usul, Syekh Yusuf Disman Nabhani, beliau mengungkapkan tentang wasiat yang pernah diberikan oleh Nabi Adam kepada anak beliau Sis, agar ada kaitan juga dengan cerita tadi, agar kita mengkait-kaitkan, agar kita paham dan kita memahaminya mudah-mudahan kuat, yakin, sehingga tidak bisa digoyah dengan apapun. Amin ya Rabb. Beliau mengatakan, diwariskan oleh Imam Ibn Sakir dari sahabat Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini seorang sahabat yang masuk Islam sebagai seorang pendeta. Abahnya pendeta, ia pendeta keturunan pendeta. Dia tahu yang ada dalam kitab Taurat terutama. Beliau mengatakan, sesungguhnya Nabi Allah Adam telah berwasiat kepada anaknya Sis. Maka ia berkata, "Ai bunayya, wahai anakku, anta khalifati min ba'di, engkau adalah khalifahku setelahku. Penerusku menjadi seorang Nabi Rasul, menjadi khalifah di muka bumi ini setelahku. Fa khudha bi imanati taqwa wal urwatil wusqa, maka khudha, terimalah amanat ini dengan catatan engkau makmurkan muka bumi ini dengan ketakwaan dan ikatan yang erat antara engkau dengan Tuhanmu Allah." Setelah ia mengatakan kalimat itu, maka langsung ia mengatakan, "Wa kullama dzakartallaha," dan setiap kali wahai anakku Sis, ingat, camkan, jangan kau abaikan. Setiap kali engkau menyebut Allah Tuhanmu, fadkur ila jambihi isma Muhammad, maka sebutlah di sampingnya nama Muhammad. Setiap kali kau sebut Tuhanmu Allah, maka sebutlah setelahnya nama Muhammad. Wa rafa'na laka asyhadu an la ilaha illallah dalam adzan, asyhadu anna Muhammadan, asyhadu an la ilaha dalam tahiyat, asyhadu anna Muhammadan. Setiap kali engkau sebut Tuhanmu Allah, maka sebutlah setelahnya nama Muhammad. Maka Nabi Adam cerita, fa ini ra'aitu ismahu maktuban ala sakil arsy. Sesungguhnya aku telah melihat namanya tertulis di tiang arsy-Nya Allah. Ciptaan yang terbesar, semua ciptaan dan alam semesta ini, alam yang ada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Sampai surga di atasnya, atap surga itu arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Aku melihat di tiang arsy-Nya Allah tertulis nama Muhammad. Arsy Allah itu dari ujung ke ujung, tidak ada malaikat yang tahu mana ujungnya arsy. Tidak ada malaikat yang tahu mana ujungnya arsy. Ada malaikat kepengen tahu mana ujungnya arsy. Terbang 1000 tahun, 10.000 tahun terbang, tidak ketemu. Sampai Allah jadikan 10 kali lipat sayap yang dia miliki, Allah kasih lagi 10 kali lipatnya, agar terbang lebih melesat. Mau tahu mana ujungnya arsy? Terbang. Allah mengatakan, sampai kapanpun andaikan engkau terbang untuk mencari ujung, tidak akan ketemu ujung. Itu arsy Allah. Allah mengatakan Rabbul Arsyil Azim, Rabbul Arsyil Karim. Itu tertulis nama Muhammad, satu-satunya nama Muhammad. Ketika Nabi Allah ada melek, yang itu dia lihat pertama kali, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baru pertama kali Nabi Allah ada melihat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Takut. Ya sedikit aja ya. Dan beliau mengatakan, aku
pernah tinggal di surga Allah dan aku tidak melihat di surga itu istana kamarnya kecuali aku mendapatkan nama Muhammad tertulis. Walaqad ra'aitu isma Muhammadin maktuban ala nuhuril hurri, dan aku telah melihat nama Muhammad tertulis di atas leher-leher para bidadari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa baina ayunil malaikah, di antara kedua mata malaikat, di dahi malaikat tertulis nama la ilaha illallah Muhammad. Kata Nabi Adam cerita, diriwayatkan ini oleh seorang sahabat Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar. Wallahu a'lam. Kalau yang tanyakan fadhal. Sedikit Bang, sedikit secercah dari kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kalau kita dengarkan ayat yang dibaca tadi sudah cukup. Tidak ada yang menandingi semua kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Allah sendiri yang mengatakannya. Alam nashrah laka sadrak. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Hanya Allah anugerahkan itu untuk Nabi Agung Muhammad. Tidak ada kepada selain Nabi Agung Muhammad. Ada di kalangan Nabi Rasul mana ikan tidak. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah hanya berikan untuk Nabi Muhammad. Wallahu a'lam. Kalau yang tanyakan fadhal. Kalau ditanya Fadlan, silahkan. Kalau begitu, selayaknya kita yang merasa beriman untuk selalu berselawat kepada Nabi Muhammad. Karena mereka lah yang diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Kata Allah, hai hamba-hambaku yang beriman, setiap kita yang merasa beriman, banyaklah salawat salam kepada Nabi Muhammad. Allah mengatakan sallu alaihi wa sallimu tasliman. Salawatlah kalian, perintah dari Allah. Perintah itu wajib hukumnya. Salawatlah kalian atasnya, ucapkanlah salam sebanyak-banyaknya salawat salam. Sebanyak-banyaknya kita bisa pahami dari kalimat tasliman. Maka Nabi Adam menutup wasiat kepada anak Aziz, fa'aktir dzikrah, perbanyaklah untuk mengingatnya, menyebutnya. Fa'inal malaikat tadhkuru fi kulli sa'atiha. Sesungguhnya malaikat selalu mengingat beliau di setiap saatnya. Sama seperti Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Fa'inal malaikat, malaikat dari anakku selalu menyebut dia dalam setiap saatnya. Innallah, Allah mengatakan, berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Sama ini wasiat dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu. Makanya Syekh Abdul Rahman Diba, seorang muhaddis ulama besar di masa dalam Maulid Diba itu beliau mengatakan, kalau kita rayakan Maulid Nabi Muhammad setiap saat kita wajib hukumnya. Kenapa Allah mengatakan sallu alaihi wa sallimu? Bukan setahun sekali, bukan seminggu sekali, bukan setiap malam, setiap saat. Setiap detik nafas kita yang naik yang turun. Kenapa? Karena setiap detik nafas kita nikmat yang Allah berikan wasilah Nabi Muhammad. Kenapa? Setiap nikmat yang Allah berikan kelak kepada kita di surga Allah dengan berbagai macam apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad itu berkat Nabi Muhammad, wasilah Nabi Muhammad. Ulama mengatakan, bukan saya mengatakan, dan Nabi Muhammad menyebut dalam hadis. Baca hadis-hadis sahih Imam Bukhari, Muslim dan lainnya tentang namanya syafaat Nabi Muhammad di hari kiamat, antum akan tahu itu. Ya, kalau saya sebut lagi panjang lagi. Fadhal, kalau yang ditanyakan. Fadhal antum, masih ada waktu ya? Hah? Baru masuk waktu isyraq, belum masuk waktu sholat isyraq. Baru masuk waktu isyraq tapi belum masuk waktu sholat isyraq. Karena kalau kita sholat sekarang ada yang mengatakan dilarang. Karena waktu yang dilarang setelah subuh itu 2 waktu. Dari habis sholat subuh sampai isyraq. Waktu isyraq. Dari waktu isyraq sampai matahari naik 1 tombak. Kurang lebih 16 menit. Itu baru waktu masuknya sholat isyraq. Walaupun khilaf antara ulama. Tapi yang kuat pendapatnya seperti itu. Karena ada 5 waktu diharamkan kita oleh Nabi Muhammad untuk kita melaksanakan sholat. Ada 5 waktu.
Hah? Jangan kan salat sunnah, salat wajib pun haram. Yang godok wajib. Ada yang mengatakan walaupun mazhab Syafi'i lebih ringan. Mazhab Syafi'i pendapatnya paling ringan. Ada yang mengatakan ulama lain dalam mazhab lainnya salat apapun haram. Walaupun godok wajib haram, tidak boleh. Ya, tapi sekali lagi ini masih khilaf. Ada yang mengatakan boleh. Waktu isyraq masuk waktu salat isyraq. Ya, masuk waktu isyraq berarti masuk waktu salat isyraq. Boleh, ada yang mengatakan boleh, tapi pendapat yang muktamad tunggu dulu sampai 16 menit kira-kira matahari naik 1 tombak baru Nah, kalau kita naik matahari waktu 1 tombak setelah itu baru menurut pendapat para ulama semuanya boleh. Tidak dilarang. Tapi kalau masuk waktu isyraq aja masih ada yang pendapat ulama yang kuat dilarang masih. Dan sisa 3 waktu lagi yang dilarang oleh Rasulullah kecuali kalau kita di Mekah. Di Mekah 24 jam tidak dilarang salat, apapun salat. Nah, begitu juga selain salat yaitu tawaf kapan? Tidak ada yang tanyakan baru kita tutup. Kalau begitu maulid itu hukumnya wajib bagi yang beriman. Tapi bagi yang munafik bid'ah. Tapi bagi yang beriman wajib. Siapa ngomong? Syekh Abdul Rahman Diba, seorang pakar hadis di masanya. Di mana? Dalam karyanya yang bisa kita beli. Apa nama karyanya? Maulid Diba. Walau anna amilna kulla hinin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Sebelum dia mengatakan walau anna sa'ina ala lahdagi la fawqan najaib. Walau anna amilna kulla yaumin, ada riwayat, atau kulla hinin li Ahmada maulidan qad kana. Beliau berfatwa, ulama besar ini berfatwa, ahli hadis ini berfatwa, merayakan Maulid Nabi Muhammad itu hukumnya wajib bagi siapa? Bagi yang beriman. Tapi bagi yang munafik hukumnya bid'ah. Bagi yang kafir hukumnya karena ia mengingkari. Kafir itu bukan hanya kafir dalam agama, tapi ketika kita mengingkari nikmat yang diberikan oleh Allah, kita gunakan salah, berarti itu kufur. Kufur nih bagi yang kafir berarti hukumnya tapi bagi yang mukmin wal maulid itu hukumnya wajib. Kapan wajibnya? Setiap saat waktu kita wajib. Makanya beliau mengatakan, Nabi Adam mengatakan kepada anak Isis, fa'aktir dzikrah, perbanyaklah engkau untuk selalu menyebutnya Muhammad, fa innal malaikata tadhkuru fi kulli saat. Ya anakku Isis, dengar wasiat Abah. Ketahuilah sesungguhnya para malaikat selalu menyebut itu Muhammad di setiap saat mereka. Maka kau sebut Muhammad. Itu memang ucapan orang mukmin. Ini maulid pertama yang digubah. Siapa yang mengadakan yang membuat karya maulid pertama? Nabi Adam. Kepada siapa ditujukan? Tujukan kepada anaknya. Siapa yang menyampaikan? Seorang sahabat pendeta. Muslim dia, beriman kepada Nabi Agung Muhammad. Ini yang siapa namanya? Ka'bul Di mana kitabnya? Wasailil Wusul ila Syamailir Rusul. Bisa antum beli. Dijual bas. Yang bicara ini Asy-Syaikh Al-Alim Al-Allama Al-Muhaddis. Ulama dunia, bukan ulama kampung, bukan ulama nasional, ulama dunia. Dari barat sampai timur, karena karyanya mendunia. Dan hidup sebelum kita kurang lebih 200 tahun yang lalu. Meninggalnya sudah 100 tahun yang lalu atau wallahu a'lam. Mudah Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita dalam mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sempurna, sehingga Allah menjadikan kita hamba sempurna tanpa menyembah kepada selain Allah, tanpa menyekutukan Allah, tanpa menganggap segala sesuatu selain Allah, tanpa menganggap Allah membutuhkan arsy kursi, tanpa menganggap Allah membutuhkan malaikat, nabi, rasul dan selain mereka. Mudah-mudahan Allah jadikan kita betul-betul bersih dari syirik. Apapun bentuknya syirik itu, baik lahir, batin dan seterusnya. Fi afya wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sekarang sudah masuk waktunya yang boleh.